Pada tanggal 1 September 1939, dunia menyaksikan dengan tak percaya saat Jerman Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler melancarkan kekuatan militernya ke Polandia. Tindakan agresi ini menghancurkan perdamaian rapuh yang ada setelah Perang Dunia II, menjerumuskan dunia ke dalam konflik global lainnya. Invasi Polandia menandai awal Perang Dunia II, konflik yang akan melibatkan banyak negara di seluruh dunia, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam sejarah manusia. Benih-benih perang ditaburkan setelah Perang Dunia Paten. Perjanjian Versailles, yang dimaksudkan untuk memastikan perdamaian abadi, malah menimbulkan kebencian dan ketidakstabilan. Jerman dibebani oleh reparasi yang melumpuhkan dan kehilangan wilayah menjadi lahan subur bagi ideologi ekstremis. Munculnya Adolf Hitler dan partai Nazinya yang didorong oleh semangat nasionalis dan rasa haus akan balas dendam semakin meningkatkan ketegangan di seluruh Eropa. Ambisi Hitler meluas jauh melampaui batas Jerman. Ia membayangkan sebuah kerajaan Jerman yang luas membentang di Eropa Timur. Sebuah visi yang didorong oleh campuran nasionalisme yang berbahaya, superioritas ras, dan keinginan untuk Lebensraum atau ruang hidup bagi rakyat Jerman. Invasi Polandia, sebuah negara yang ditinggalkan oleh sekutunya, menandai langkah pertama dalam rencana besar Hitler. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan saat Blitzkrieg Jerman atau Perang Kilat menyapu Polandia. Bentuk peperangan baru ini, yang ditandai oleh pergerakan mekanis yang cepat dan kekuatan udara yang luar biasa, terbukti sangat efektif. Dalam beberapa minggu, Polandia hancur. Nasibnya merupakan pertanda suram dari kengerian yang akan datang. Didorong oleh kemenangan cepat mereka di Polandia, mesin perang Nazi mengalihkan perhatiannya ke barat. Pada musim semi tahun 1940, pasukan Jerman menyerbu Denmark dan Norwegia, mengamankan pangkalan angkatan laut dan sumber daya yang berharga. Negara-negara rendah Belgia, Belanda, dan Luxembourg adalah yang berikutnya jatuh. Pertahanan mereka kewalahan oleh kekuatan serangan Jerman. Prancis, yang pernah dianggap sebagai kekuatan militer utama di Eropa, mendapati dirinya menghadapi kekuatan penuh Wehrmacht, angkatan bersenjata Jerman. Tentara Prancis, meskipun ukuran dan peralatannya, tidak siap untuk kecepatan dan keganasan serangan Jerman. Dalam 6 minggu, Prancis terpaksa menyerah. Bagian utaranya diduduki oleh Jerman, sementara rezim boneka di bawah kendali Jerman didirikan di selatan. Dengan Eropa Barat di bawah kendali mereka, ambisi Hitler semakin berani. Dia mengalihkan pandangannya ke Inggris Raya, benteng terakhir perlawanan terhadap tirani Nazi. Pertempuran Britania, sebuah kampanye udara epik yang terjadi di atas Inggris, akan terbukti tilik penting dalam perang. Pada bulan Juni 1941, Hitler membuat keputusan yang menentukan yang akan selamanya mengubah jalannya perang. Didorong oleh keinginannya yang tak terpuaskan untuk Lebensraum dan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada inferioritas orang-orang Slavia, ia meluncurkan Operasi Barbarossa, invasi ke Uni Soviet. Perjudian kolosal ini, operasi militer terbesar dalam sejarah manusia, akan terbukti menjadi kehancuran Jerman. Tahap awal invasi ditandai dengan kemenangan Jerman yang menakjubkan. Pasukan Soviet yang lengah dan dipimpin dengan buruk terdesak mundur ratusan mil. Namun, luasnya Uni Soviet merugikan para penjajah. Saat gerak maju Jerman melambat, mereka menghadapi perlawanan sengit dari tentara merah dan musim dingin Rusia yang tak kenal ampun. Pertempuran Stalingrad, pengepungan brutal selama 6 bulan yang berkecamuk dari Agustus 1942 hingga Februari 1943, menjadi simbol perang dan titik-titik perang di timur. Pasukan Jerman Saktem Teras dikepung di Pat menyerah. Kemenangan di Stalingrad menandai awal dari akhir impian penaklukan Timur Hitler. Sementara perang berkecamuk di front timur, medan konflik lain muncul di Afrika Utara. Pada tahun 1940, pasukan Italia yang berusaha memperluas kerajaan kolonial mereka menginvasi Mesir yang dikuasai Inggris. Petualangan naas ini menarik Jerman ke dalam konflik, mengadu Afrika Korps yang dipimpin oleh Erwin Rommel yang legendaris, melawan pasukan Inggris dan persemakmuran dalam perjuangan putus asa untuk menguasai Mediterania. Kampanye Afrika Utara adalah urusan jungkat-jungkit, ditandai dengan manuver berani dan pertempuran sengit. Arus berbalik secara meyakinkan lesaleh sekutu pada akhir tahun 1942 dengan kemenangan Inggris di El Alamein,
diikuti oleh pendaratan Anglo-Amerika di Afrika Utara Prancis yang menjebak pasukan Rommel di antara dua pasukan sekutu. Dengan Afrika Utara aman, sekutu mengalihkan perhatian mereka ke Italia. Pada bulan Juli 1943, mereka menginvasi Sisilia, langkah pertama dalam kampanye mereka untuk membebaskan daratan Italia. Invasi Italia, meskipun penting secara strategis, terbukti merupakan perjuangan yang panjang dan sulit. Pasukan Jerman yang bertekad untuk mempertahankan sisi selatan mereka bertempur dengan gigih, mengubah semenanjung Italia menjadi medan perang. Bagian 5. Teater Pasifik, Perang Loncat Pulau, dan Kemarahan Atom. Perang di Pasifik yang dipicu oleh serangan mendadak Jepang di Pearl Harbor pada Desember 1941 adalah konflik yang tidak seperti yang lain. Ditandai oleh jarak yang sangat jauh, medan yang tak kenal ampun dan benturan budaya, Perang Pasifik adalah perjuangan brutal untuk bertahan hidup. Jepang yang didorong oleh ambisi kekaisaran dan ideologi militeristik berusaha untuk membangun kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya, sebuah wilayah di bawah dominasi Jepang. Kemenangan awal mereka, yang ditandai dengan kemenangan angkatan laut yang menakjubkan dan penaklukan secepat kilat, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negara-negara sekutu. Amerika Serikat didorong ke dalam peran sebagai negara adikuasa global oleh serangan di Pearl Harbor, memulai kampanye yang panjang dan mahal untuk mengalahkan Jepang. Strategi loncat pulau, merebut pulau-pulau penting, dan menggunakannya sebagai pangkalan untuk maju lebih dekat ke daratan Jepang, terbukti efektif tetapi berbeda. Perang Pasifik memuncak dalam pemboman Aachen dan Nagasaki pada Agustus 45. Serangan yang menghancurkan ini, meskipun kontroversial, memaksa Jepang menyerah tanpa syarat, mengakhiri Perang Dunia Kedua. Bagian 6. D-Day dan Pembebasan Eropa. Pada tanggal 6 Juni 1944, tanggal yang terukir dalam sejarah sebagai D-Day, pasukan sekutu melancarkan invasi amfibi terbesar dalam sejarah. Operasi Overlord, puncak dari perencanaan dan persiapan bertahun-tahun, bertujuan untuk membebaskan Eropa Barat di tirani Nazi. Di bawah perlindungan kegelapan, ribuan kapal yang membawa tentara, tank, dan persediaan menyeberangi Selat Inggris menuju pantai Normandia, Prancis. Invasi tersebut yang disambut dengan perlawanan sengit dari para pembela Jerman adalah urusan yang brutal dan mahal. Meskipun menderita kerugian besar, sekutu mengamankan pijakan di benua itu. Pembebasan Paris pada Agustus 1944 menandai titik balik dalam perang di Eropa Barat. Saat pasukan sekutu maju ke timur, mereka menghadapi kengerian penuh rezim Nazi, membebaskan kamp konsentrasi dan menyaksikan secara langsung kekejaman yang dilakukan oleh Nazi. Bagian 7. Holocaust, noda pada kemanusiaan. Di tengah kengerian Perang Dunia II, satu kekejaman menonjol karena skala dan kebejatannya, Holocaust. Didorong oleh ideologi kemurnian ras yang bengkok dan didorong oleh antisemitisme, rezim Nazi secara sistematis membunuh 6 juta orang Yahudi di seluruh Eropa yang diduduki Jerman. Holocaust adalah genosida, upaya yang disengaja dan sistematis untuk memusnahkan seluruh rakyat. Orang-orang Yahudi ditangkap dan dideportasi ke kamp konsentrasi, di mana mereka menjadi sasaran kekejaman yang tak terbayangkan. Banyak yang dibunuh pada saat kedatangan, sementara yang lain bekerja sampai mati atau dibunuh di kamar gas. Holocaust berdiri sebagai pengingat nyata akan bahaya kebencian, intoleransi, dan kekuasaan yang tidak terkendali. Ini adalah bukti ketahanan jiwa manusia dalam menghadapi kejahatan yang tak terbayangkan. Bagian 8. Akhir dari suatu era, kemenangan dan akibatnya. Pada musim semi tahun 1945, Jerman, babak biru dan kelelahan, berada di ambang kehancuran. Pasukan sekutu yang maju dari timur dan barat mendekati Berlin, jantung rezim Nazi. Pada tanggal 30 April 1945, ketika pasukan Soviet menyerbu Reichstag, Hitler bunuh diri di bunker bawah tanahnya, mengakhiri pemerintahan teror yang telah mencengkeram Eropa selama lebih dari 1 dekade. Dengan menyerahnya Jerman pada 8 Mei 1945, kemenangan di Eropa atau Hari VI diumumkan, mengakhiri perang di Eropa. Dunia lelah karena konflik bertahun-tahun bersita atas berita itu, tetapi perayaan itu diwarnai dengan kesadaran yang serius akan kerugian manusia yang sangat besar akibat perang. Perang telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di dunia. Jutaan orang tewas, kota-kota hancur, dan ekonomi hancur.
Doa yang muncul tina dengan tua berubah selamanya. Bagian 9. Membentuk masa depan, warisan Perang Dunia. Perang Dunia II, konflik paling mematikan dalam sejarah manusia, memiliki dampak yang mendalam pada perjalanan abad ke-20. Ini membentuk kembali lanskap geopolitik, menyebabkan munculnya negara-negara adidaya baru, dan mengantarkan era kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Akhir perang melihat munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya dominan dunia. Persaingan mereka, yang dipicu oleh perbedaan ideologis dan perebutan pengaruh global, mendefinisikan Perang Dingin, periode ketegangan geopolitik yang berlangsung selama beberapa dekade. Kengerian Perang Dunia II, khususnya Holocaust, menyebabkan terciptanya Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk menjaga perdamaian dan mempromosikan kerjasama antar negara. Perang Dunia II tetap menjadi momen yang menentukan dalam sejarah manusia, sebuah pengingat nyata akan konsekuensi yang menghancurkan dari agresi yang tidak terkendali, intoleransi, dan rapuhnya perdamaian. Ini adalah warisan dunia tempat kita hidup saat ini.